Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Novianti, NIM 119207006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsuf dunia. Saya mengambil tokoh yaitu Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato merupakan seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis dari Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Politeknik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato sendiri merupakan murid dari Socrates. Tak heran jika banyak pandangan dan pemikiran dari Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato juga merupakan guru dari Aristoteles. Karya yang paling terkenal yaitu Republik, dalam bahasa Yunani yaitu Politeia, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Menurut Plato, tentang pendidikan itu sendiri bertujuan untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dengan memberikan kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan sesuai dengan jenjang usianya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Nurul Laila dengan NIM 11920700027 akan menyampaikan tentang biografi dan pemikiran dari salah seorang tokoh filsafat dunia, yaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan salah seorang filsuf kebanggaan dunia. Ia lahir di Stagira, yaitu sebuah kota kecil di semenanjung Chalcidice di sebelah barat Laut Egea pada tahun 394 sebelum Masehi. Aristoteles ini lahir dari seorang ibu yang bernama Paesta dan ayahnya yang bernama Nicomakhus merupakan salah seorang dokter perawat Amintias II, Raja Macedonia. Sejak kecil, Aristoteles sudah diajarkan mengenai teknik pembedahan dan ilmu kedokteran oleh ayahnya, sehingga menjadikan ia menjadi seorang cendekiawan dan intelek terkenal. Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Hal ini karena pada umur 18 tahun, Aristoteles dikirim oleh ayah angkatnya yang bernama Prosenus untuk belajar di Akademi Plato di Athena. Aristoteles pun tinggal di sana sampai Plato meninggal dunia pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles memiliki cita-cita untuk mencerdaskan manusia. Menurut Aristoteles, pendidikan itu merupakan memberikan bimbingan pada akal untuk mengatur nafsu-nafsu dengan dukungan perasaan agar diarahkan secara benar. Hal tersebut bertujuan agar setiap individu itu dapat menjalani hidupnya dengan baik. Aristoteles juga mengemukakan bahwa pendidikan itu wajib didapatkan sejak dini atau pada tingkat dasar, karena pada saat tersebut pembentukan kebiasaan atau karakter itu akan terbentuk. Dalam hidupnya, Aristoteles mengemukakan bahwa pemikiran kita itu melalui 3 abstraksi. Setiap jenis abstraksi dapat melahirkan satu jenis ilmu pengetahuan yang disebut filsafat. Manusia berpikir menggunakan akal. Akal budi manusia ini apabila disatukan dengan materi yang abstrak akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang disebut fisika. Proses abstraksi selanjutnya yaitu manusia dapat melepaskan diri dari materi yang kelihatan. Hal ini terjadi apabila akal budi lepas dari materi. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh abstraksi dari semua ciri material ini disebut dengan matesis. Abstraksi ketiga yaitu teologi. Teologi itu artinya manusia dapat berpikir tentang seluruh kenyataan.
Ilmu pengetahuan ini datang sesudah fisika, sehingga disebut dengan metafisika. Dengan demikian, pengertian filsafat itu mencakup segalanya. Dan dapat disimpulkan bahwa filsafat itu datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fahri dengan NIM 0041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang John Locke. John Locke adalah seorang filsuf yang lahir di Warrington, Somerset, Inggris, tanggal 28 Agustus 1632. Pendidikan John Locke diawali dengan bersekolah di Westminster tahun 1647, dan kemudian tahun 1652, John Locke mendapat beasiswa sekolah di Sekolah Gereja Kristus atau Christ Church, Oxford, dan mendapat gelar S2 dengan nilai yang kurang memuaskan karena John Locke kurang menyukai metode yang digunakan sekolahnya pada waktu itu. Locke lebih cenderung menyukai sastra dan bidang medis ketika beliau bersekolah dulu. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Sebelum membahas hal yang lebih jauh tentang John Locke dan teori empirismenya, kita sebaiknya mengetahui dulu apa sebenarnya arti empirisme itu sendiri. Pengertian empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu, empirisme adalah paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia, maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Pada dasarnya, empirisme sangat bertentangan dengan rasionalisme. Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal dari rasio, sehingga pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. Sebaliknya, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Locke disebut sebagai nabi revolusi yang paling moderat dan paling berhasil dari seluruh revolusi yang ada. Dinamakan demikian karena tujuan revolusinya sederhana, tetapi benar-benar tercapai. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal, bersama dengan rekannya Isaac Newton kala itu. Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Locke juga menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes, atau kita sebut dengan post-Cartesian, karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Pioren, NIM 119200740. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat pendidikan yang bernama Socrates. Socrates merupakan seorang pemikir besar yang lahir pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Beliau lahir di Athena dan beliau merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Sophanicus yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pemahat, dan ibunya bernama Penenarete yang bekerja sebagai seorang bidan. Socrates mempunyai prinsip dasar pendidikan yang menggunakan metode dialektis. Metode ini diharapkan
dapat mendorong seseorang untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan memperbaiki ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya. Tujuan metode ini untuk menghasilkan pendidikan yang benar, yaitu merangsang penalaran secara cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang berkelanjutan serta memiliki standar moral yang tinggi. Dalam hal ini, pendidikan Socrates memiliki sistem atau cara berpikir yang bersifat induksi, yaitu pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal pada banyak pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik.